Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismond sudah sangat panik, sangat stres, bahkan nyaris menangis, teman-teman, sambil memegangi buku omon-omonnya yang berjudul Jokowi's White Paper yang ditulis oleh trio RRT Roy, Rismond, Diva. Nah, kenapa dia mau menangis? Karena kuasa hukum Pak Jokowi dan juga Joshua Sinambela membongkar, membantah, bahkan menguliti isi buku serta penelitian abal-abal dari trio RRT ini. Dan fakta akhirnya terungkap, di mana ini terkait dengan nama Pak Kasmujo, tanda tangan di transkrip nilai Pak Jokowi, serta tanda tangan di skripsi Pak Jokowi. Ini semua dibongkar dan dibeberkan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Dan inilah yang membuat Rismond sepertinya hidupnya semakin suram ke depannya, teman-teman. Selain itu, kita juga akan melihat keterangan pers dari si Diva ketika dia selesai diperiksa Polda Metro kemarin. Dan ada hal yang sangat memalukan dan lucu disampaikan oleh Diva. Nanti kita akan dengarkan, teman-teman ya. Dan lagi, ada video di mana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang menyemprot habis-habisan Rismond yang selama ini melakukan omon-omon, yang selama ini merendahkan institusi Polri, yang selama ini mungkin ya ngalor ngidul, tidak jelas, tidak fokus pada proses hukumnya, dan membuat hidupnya juga makin kesulitan nantinya. Tapi sebelum kita masuk videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran, dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum. Asik. Dan kita juga harus melek teknologi. Ya, Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi's White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi. Promo nih. Ya, kebohongan nggak ada, nih. orang bisa bohong. Promo nih 500.000 bos. Beli buku seperti itu, isinya nggak jelas. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu kudet, jadul. Karena dengan teknologi digital forensik, teknologi metakognisi yang saya jelaskan di sini ya, bahkan lie detektor aja udah nggak butuh loh. Karena dengan ilmu metakognisi yang saya jelaskan, neurokognisi yang saya jelaskan itu, orang bohong itu ketahuan kok dari mulutnya ketika dia bicara, dari narasinya ketika dia bicara. KKN 1983 lalu KKN awal 1985 itu udah jelas ya. Si paling udah jelas ya kan. Kebohongan itu dan bisa dilihat secara ilmu yang disebut sebagai fisiognomi atau firasat wajah ya. Jadi janganlah ya, siapapun juga dari Anda yang masih berpikir bahwa Anda bisa membohongi masyarakat. Masyarakat sekarang dibantu dengan teknologi. Jangan bohong ya, kata dengan Diva. ilmu. Maksudnya kita nggak ada dari kita tuh bisa membohongi siapapun. Tapi kembali lagi dalam penelitian ini yang satu kelemahan, ini versi saya ya, sekedar masukan. Harusnya ada mitigating factor, di mana harus ada dong sisi lain dari informasi yang kontra, misalnya. Kami diberi kesempatan juga misalnya memberikan komentar-komentar kami masuk di situ, termasuk pihak UGM, agar komprehensif. Jadi jangan dari satu sisi aja. Contoh, seringkali Bang Rismond ini begini, bilang IPK tidak ada lembar menguji. Ya, karena waktu itu beliau memang mungkin lihat di perpustakaan tidak ada, tapi saya sudah saksikan sendiri. Saya langsung dengan Profesor Woning pada tanggal 15 saya lihat langsung loh Bang, 2025. Di aspek perkuliahan. Profesor Woning sendiri memang tidak ada. Ya, terserah, tapi kami lihat langsung ya, ditandatangani, saya sebut namanya nih, ada 3 pengujian tanda tangan, Prof. Ahmad Sumitro, Insinyur Sofyan, dan Insinyur Baharudin. Panik. Dia tanda tangan 3-3-nya dan memberi nilai. Panik Rismond. Nilainya clear, nanti makanya administrasi kuliah ini kan semua sudah dijadikan bukti, nanti di persidangan akan terbuka. Kedua lagi contoh, Bang Rismond bilang, itu kok lembar transkrip nggak ada yang tanda tangan. Loh, everybody knows namanya transkrip nilai itu nggak mungkin selembar. Pasti bisa 2 lembar atau 3 lembar. Yang dimunculin baris skrip itu hanya lembar pertama gitu. Lembar keduanya nggak kelihatan. 2 lembar. Ya misalnya gitu ya. Jadi bahwa lembar kedua aja nggak kelihatan ya gimana? Sementara kan kembali lagi Bang, saya juga kan harus diyakinkan dong sebagai lawyer ya. Saya juga lihat administrasi perkuliahan aja ada gitu loh. Ada, Anda sudah lihat langsung? Ada. Ini kan semua saya catat nih.
IPK beliau juga 3 koma. Lalu pada 3 perdebatan, koma. kenapa dulu ngomongnya 2 koma? Ya mohon maaf nih, budaya Jawa kan kadang merendah. Oke. Apakah cara merendah ini terlalu dianggap tidak konsisten? Kalau mungkin bahasanya. Tapi kembali lagi ya, ini semua bicara kebenaran atau melihat apa namanya puzzle dinilai secara negatif. Betul. Tapi kembali lagi intinya adalah ya nanti saja di persidangan semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi sudah disita oleh penyidik, bukti transfernya segala macam. Termasuk satu ya, ini saya klarifikasi di sidang bisa diuji. Pak Kasmojo itu namanya tertera sebagai pembimbing akademik di KRS dan segala macam. Di print ada tanda tangan beliau. Pembimbing akademik, bukan Setiap KRS itu ada tanda tangan, bukan pembimbing akademik. skripsi. Betul, bukan. Dia pembimbing akademik. Itu ada namanya tanda tangan. Jadi kalau dibilang bukan, kalau saya ada transaksi, saya lebih percaya bukti surat. Ya, tapi kembali lagi nanti silakan semua di di persidangan diuji. Penjelasan itu semua akan melihat. Berarti teman-teman ya, berarti keterangan dari kuasa hukum Pak Jokowi ini berbanding lurus dengan keterangan seangkatan dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa IPK Pak Jokowi itu 3 koma. Dan itu langsung dikatakan oleh orang yang wisuda bersamaan dengan Pak Jokowi. Waduh, Rismon makin panik nih. Jadi kemarin waktu di UGM ketika mereka meluncing, saya persis di depan mereka, duduk di depan mereka. Jadi saya tahu persis apa isi buku tersebut ketika dijelaskan, ya terutama oleh Rismon maupun Tifa maupun Roy Suryo, ya. Jadi dari penjelasan tersebut, setiap babnya segala macam, kita sudah paham benar isinya seperti apa gitu ya, analisisnya seperti apa, teknologi apa yang mereka gunakan dan seterusnya, dan itu sudah kita bantah sejak beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan ya. Jadi terutama mungkin yang dilakukan oleh Rismon sendiri yang dianggap dia merupakan penelitian ya, itu sangat jauh dari penelitian. Sangat gitu ya. jauh. Tidak ada studi komparasi sama sekali. Dia tidak membandingkan skripsi teman-teman Jokowi. Dia tidak membandingkan dengan skripsi tahun 80-an ya, yang ada pada saat itu di sekitar kampus UGM gitu ya. Karena faktanya ya, skripsi teman-teman Jokowi persis sama seperti skripsi Jokowi. Jadi ada 40-an skripsi saya dokumentasi, isinya sama, fontnya juga sama, dan cetaknya juga sama, menggunakan percetakan perdana. Dan saya juga sudah melakukan survei juga ke beberapa fakultas yang lain. Di fakultas hukum, saya menemukan ratusan skripsi yang kurang lebih sama seperti skripsi Jokowi. Jadi seperti iya, jadi Nangis kau mau, itulah yang nangis. sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismon gitu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu. Ketika misalnya Rismon menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan ya. Kita dengan analisis kita bisa menemukan ya, dengan namanya tone mapping, dengan mengubah kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik ya, karena kita memiliki data hasil scan-nya ya, sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismon, karena dia hanya menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh dari aslinya. Jadi dikit-dikit nanti dikriminalisasi, contoh kayak Rismon, ya sudah ngomongnya nggak jelas, kotor, ya, tidak berbobot, tidak tahu etika sopan santun, nggak tahu lagi kita adat ketimuran, giliran diperiksa kami dikriminalisasi, kami difitnah. Ini kan dodol Garut namanya tuh. Dodol Garut ya kan. Jadi seketika kau berbuat, kau harus berpikir apa dampak efek negatif dan positifnya. Gitu loh. Nah sekarang kembali kepada pokok permasalahan Anda tanyakan, silakan aja Anda mau ngomong apa silakan. Nanti kita lihat hasil penyidikan dari pihak Polda. Ya syukur-syukur tidak ada benang merahnya. Tapi kalau caranya ada benang merahnya, ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah bahwa Anda melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ya kena. Itu aja kan, gampang aja kan. Saya nggak mau jasi, tapi lihat aja nanti. Nggak usah berkor-kor sekarang. Betul. Siapkan saja jawabanmu tentang apa yang dipertanyakan oleh penyidik. Ada relevansinya nggak? Ada irisannya nggak? Ya kalau nggak ya udah terang-terang aja kamu. Tapi kalau seandainya ada irisannya, siap-siap aja. Sekarang mengenang nggak dengan pasal 310, 311?
kemudian kenakan lagi pasal 27, kenakan lagi pasal 35, kena undang-undang ITE. Waduh. Makanya mulutmu harimaumu. Salah-salah kau mengucapkannya akan memakan dirimu. Makanya kita sebagai orang timur tahu adab, Tahu tahu adab. etika, tahu sopan santun, tahu juga menghargai orang. Nah, kalau bertanya kembali tentang pokok masalah itu, kalau dalam bahasanya Profesor Edi, ya, tidak ada hubungan hukumnya. Kalau saya mengatakan tuh legal standingnya nggak ada. Lah terus mau cari-cari kesalahan orang ngapain? Apakah Anda dirugikan dengan peristiwa itu? Kan nggak ada. Lah terus kenapa kau cari-cari kesalahan orang? Terus bertanya kembali. Kalau saya tanyakan umpamanya contoh ijazah ini. Saya tanya, Anda sudah kawin belum? Udah nikah belum? Sudah. Saya nggak percaya bahwa Anda sudah nikah. Tunjukin surat nikahnya sama saya, baru saya percaya. Kira-kira Anda marah nggak? Ya tersinggung Pasti pasti. bahasamu datang, apa urusan Bapak dengan mau nikah atau enggak saya? Gitu kan? Ya betul. Ya sama aja itu. Makanya ya memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Gitu loh. Jadi kalau tidak mau disakiti, jangan nyakitin orang lain. Gitu loh kira-kira ya. Waduh. Mon, dengerin tuh Mon. Utamanya Trio RRT nih, dengerin tuh penjelasan dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Kalian ini ya tidak menjunjung tinggi budaya ketimuran gitu ya kan. Tidak ada sopan santun, ngomong seenaknya aja. Waduh. Ya terkait bahwa sekarang kan ada dua versi ya. Kalau kami meyakini ya, kenapa meyakini? Pertama, sejumlah saksi sudah didengar keterangannya, baik pihak UGM yang memang secara undang-undang ya maupun secara kaidah putusan MK memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan sah tidaknya sebuah ijazah ya. Itu semua otoritas UGM sudah diperiksa. Kedua, teman-teman Pak Jokowi sendiri termasuk beberapa dosennya sudah juga didengar keterangannya oleh penyidik. Bukti-bukti surat pun sudah diberikan kepada penyidik ya, semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi dari sejak awal masuk sampai ada biaya transfer perkuliahan sampai dengan selesai. Ini perlu diralat ya, jumlah SKS Pak Jokowi itu berdasarkan data yang kami lihat itu 160, bukan 144. 160 Sarjana ya? mudanya 110, tapi dilanjutkan menjadi sarjana penuh 160. Dan SKS, jadi saya langsung lihat datanya nih ya, IPK-nya itu 3, gitu ya. Itu berdasarkan data-data yang kami juga lihat langsung. Untuk tentunya kan kami juga ingin diyakini ya, dan kami sudah melihat data-data perkuliahan Pak Jokowi. Termasuk juga kan sudah dilakukan uji lapor oleh Bareskrim, dinyatakan ijazahnya asli. Jadi kami dalam satu kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan benar adanya. Pak Jokowi juga menempuh perkuliahan sejak awal hingga selesai sesuai ketentuan, termasuk menyelesaikan skripsi dan KKN ya. Dan Pak Jokowi menerima langsung ijazah itu dari pihak UGM. Nah, bahwa sekarang dari pihak Pak Rismon dan kawan-kawan tetap berkeras bahwa ijazah itu palsu, ya kami menyerahkan Terserah, itu ya kan? di dalam proses hukum nanti, dan nanti biarlah di persidangan semua alat bukti akan digelar. Pak Rismon juga mungkin memiliki bukti. Nanti kita lihat bagaimana hakim mengambil keputusan dari dua versi ini. Wow, ini juga ternyata fakta menarik nih. SKS Pak Jokowi itu 160 teman-teman. Jadi sarjana muda dilanjut sampai S1. Wah, selama ini kan mereka menganggap Pak Jokowi ini sarjana muda dan DO bahkan ya kan. Ini sudah terjawab juga teman-teman. Ya, tuduhan-tuduhan gerombolan pembenci ini semakin hari semakin terbantahkan aja gitu. Kebenaran semakin mencari jalannya sendiri. Dengan munculnya berkas-berkas perkuliahan Pak Jokowi yang sekarang sudah disita polisi. Dan mungkin pihak Fakultas Kehutanan UGM juga sudah memperlihatkan itu kepada kuasa hukum Pak Jokowi sebelum disita barang. Intinya kalau buat Pak Jokowi mbak ya, kita bukan mengejar untuk dipidana atau tidak dipidana, tapi kita ingin pertama soal ijazah ini clean and clear dinyatakan oleh otoritas ya, karena sekarang ada dua perbedaan pendapat dan ini membuat gaduh masyarakat. Di negara hukum maka tentunya pengadilan lah yang harus mengambil keputusan. Kedua, kami juga mengharapkan bahwa kalau ini sudah jelas adanya, Pak Jokowi bisa dipulihkan kembali nama baiknya. Karena beritanya sudah kemana-mana mbak. Bahkan saya akan penyidikan selesai, pelimpahan ya, P21 ya. Dari Bareskrim saya dibawa ke Semarang, dilimpahkan di sana.
ditahan di Polda Jateng, diisolasi di satu kamar yang tidak boleh ada napi lain masuk. Di gembok satu, ada lagi pintu di gembok satu. Di situ saya 2 minggu bersama Bambang Tri, tidak boleh telepon anak istri. Nah, di situ saya protes, ya. Cie, Saya curhat. bentur-benturkan kepala saya ini ke ring ke besi trali itu, karena ada CCTV di situ. Saya bentur-benturkan. Akhirnya datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan. Jadi Curhat. tolong, saya mau telepon anak istri. Sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu. Kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi narkoba. Wow. Jadi kalau saya tidur harus gini bang, saya nggak bisa begini karena nendang orang nanti. Maksudnya 2,5 kali 2,5 meter. Ya kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Nah, di Total situ, 11 orang berarti ya. Kan 9 plus Anda dan Bambang Tri. ya. Waduh, curhat nih Suginur nih. Ya, tapi tadi di sampingnya ada Roy Suryo saya lihat. Apakah curhatan itu ditujukan untuk Roy Suryo juga? Biar dia siap-siap untuk menanti kamar barunya, teman-teman. Aduh. Tapi ya di video ini kita sudah melihat fakta menarik yang akhirnya terungkap, teman-teman. Yang selama ini mungkin kita tidak pernah mendengarkan keterangan langsung dari kuasa hukum Pak Jokowi mengenai berkas perkuliahan Pak Jokowi yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Mulai dari nama Pak Kasmujo yang ada di KRS dan ada tanda tangannya, kemudian transkrip nilai Pak Jokowi yang bertanda tangan, dan juga lembar pengesahan penguji beserta nilainya dan A nilainya, teman-teman. Dan lembar pengesahan penguji ini ya, ini yang mungkin dikatakan oleh Ketua Angkatan Pak Jokowi, Bapak siapa namanya yang kemarin tampil di Unpacking. Beliau mengatakan bahwa yang terpenting ketika skripsi itu adalah ujian dan lembar berita acara. Nah, di situ ada tanda tangan penguji, tanda tangan dosen pembimbing, dan juga nilainya. Nah, inilah yang mungkin tidak pernah dilihat oleh Rizwan dan juga Roy Suryo CS. Mereka hanya melihat skripsi yang ada di perpustakaan, tapi mereka tidak pernah melihat berita acara pengujian skripsi Pak Jokowi. Nah, ini berkesesuaian juga dengan keterangan Joshua Sinambela, yang dimana dia melihat skripsi ada kurang lebih 40 skripsi yang sama mirip persis dengan Pak Jokowi, serta tidak ada tanda tangan di dalamnya. Dan itu juga yang ditemukan Joshua Sinambela di Fakultas Hukum UGM, yang tahun 80-an juga ya mirip dengan Pak Jokowi. Fontnya sama, tidak ada tanda tangannya, dan percetakannya juga sama, perdana, teman-teman. Dan inilah yang tidak bisa dibantah oleh Roy Suryo CS. Dan keterangan ini juga berkesesuaian dengan keterangan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM, yang juga pernah membuat pengakuan bahwa dia melihat secara langsung berkas perkuliahan Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan. Yang dimana ketika itu Dekan Fakultas Kehutanan mengundang hampir semua dekan yang ada di UGM untuk melihat secara langsung dan jelas, ini loh berkas perkuliahan Pak Jokowi. Ini adalah langkah taktis yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan mungkin ya, untuk meyakinkan ya satu kampusnya atau keluarga besar mereka, biar tidak ada lagi yang melakukan mungkin menyebarkan informasi-informasi yang keliru ketika diwawancara ataupun mungkin ditemui Rizwan bisa memberikan keterangan jelas. Tapi sejauh ini kalau kita lihat, teman-teman, pihak UGM itu tidak ada yang memberikan keterangan satupun ketika didatangi oleh Rizwan. Karena ya kita bisa lihat kemarin ketika dia mau ke pusat informasi dari UGM, ya kepalanya kan tidak mau berkomentar tentang ada nggak tanda tangannya, ada nggak ininya, ada nggak itunya. Ya beliau hanya menjelaskan tanggal 15 April rektor sudah menyatakan Pak Jokowi berhak memegang ijazahnya dan dia lulus dari UGM. Jadi ya clear, teman-teman. Nanti pembuktiannya di pengadilan, apakah bukti yang diajukan Rizwan ini bisa membantah berkas perkuliahan Pak Jokowi atau tidak, itu yang nanti akan kita lihat. Dan pastikan nanti akan dikomparasi, nggak mungkin hanya 1-2 ijazah, ataupun nanti kan skripsi akan dibawa juga, mungkin skripsi dari tahun 80-an yang tidak ada tanda tangannya, yang dari lulus tahun 85, kan itu nanti akan diuji semua di pengadilan, teman-teman, akan diidentikan, akan disamakan, dan ya kita akan melihat nanti orkestrasi-orkestrasi
ketidakpercayaan mereka kepada pengadilan, ketidakpercayaan mereka terhadap hukum, mereka langsung teriak kriminalisasi. Nah, inilah lagu-lagu yang akan diulang-ulang dan diputar ulang oleh mereka ketika di pengadilan dan mereka kalah. Ya lihat aja nanti teman-teman. Karena mereka apapun hasilnya tidak akan puas sebelum mereka menang. Dan ya walaupun mereka masuk bui, ya mereka tetap akan bersuara melalui orang-orang dia gitu. Tidak akan berhenti kasus ini sebelum mereka berhasil menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Tapi bagi kita, orang yang waras, kalau itu sudah diketok di pengadilan, sah dan ijazah Pak Jokowi identik, sah, mereka juga ini bersalah, ya udah, itu yang kita percaya teman-teman. Tapi ya keren juga tadi pesan dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Reki Sitohang kepada Roy-Suryo CS. Dan semoga ya kita doakan semoga mereka sadar, semoga mereka cepat meminta maaf gitu ya kan, mengakui kesalahannya. Karena selama ini ya mereka anti banget gitu mengakui kesalahannya. Sangat anti teman-teman. Apapun yang dikatakan oleh UGM, apapun yang dikatakan oleh Joshua Sidambela, kuasa hukum Pak Jokowi, itu mental aja dengan sendirinya. Ya mungkin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya gitu-gitulah teman-teman. Mereka tidak akan percaya, dan mereka sepertinya hanya percaya dari kelompok-kelompoknya aja nih. Dia tidak percaya orang di luar kelompoknya, apalagi orang yang membela dan mendukung Pak Jokowi. UGM aja mereka tidak percayai, dibilanglah masih melindungi Jokowi, dibilanglah masih disetir Jokowi, dibilanglah Jokowi sudah tidak berkuasa tapi kok kalian masih melindungi Jokowi. Ya itu kan narasi-narasi Sitiva ketika dilarang masuk di ruang rektorat UGM. Nah inilah teman-teman orkestrasi drama-drama. Dan ketika mereka datang ke UGM, ketika Rismon Tiva datang ke UGM 2 hari lalu, mereka mencari berkas perkuliahan Pak Jokowi, dan itu kan sudah tidak ada, sudah disita polisi semuanya untuk penyidikan, dan nanti akan dibuka di pengadilan. Ijazah Pak Jokowi pun yang sudah disita itu dilapor ulang, biar nanti kan ya Polda tidak mungkin mengambil data dari Barreskrim, nanti dikomplain lagi, jadi Polda lapor ulang biar jelas clear semuanya, nggak ada lagi bantahan-bantahan dari mereka teman-teman. Dan ini sangat menarik loh. Ya puzzle-puzzle sudah mulai kelihatan lah teman-teman. Kalau kata Pak Mahfud, orang yang rasional sudah tahu ujung kasus ini seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.